Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Daerah Jawa Timur terkenal dengan ilmu santetnya yang cukup mempan. Cerita kali ini dialami oleh suatu keluarga yang ada di Jawa Timur. Keluarga Pak Broto yang dikenal sebagai juragan perkebunan pangan seperti kobis, kentang, wortel, kacang, dan juga lain-lain. Pak Broto menjadi juragan yang sangat sukses di kampungnya hingga banyak yang iri dengan usahanya itu. Dia memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya laki-laki sekitar 23 tahunan, namanya Haikal. Dia sudah lulus kuliah tetapi sekarang dia menganggur. Daripada menganggur, Pak Broto menyuruh Haikal untuk mengurus perkebunannya yang ada di kampung sebelah. Haikal pun menyanggupinya, syukur-syukur untuk menambah kegiatan sehari-harinya. Sedangkan Ayu, dia adalah anak bungsu Pak Broto, masih duduk di SMA kelas 3. Dia paling dimanja oleh Pak Broto. Setiap harinya, Pak Broto selalu datang ke perkebunan untuk mengecek pekerjaan para petani. Bu Usi, istrinya Pak Broto, juga terkadang ikut melihat perkembangan kebunnya saat pekerjaan rumahnya sudah selesai semua. Rumah keluarga Pak Broto berada di daerah pegunungan, jadi suasananya asri dan sejuk. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani untuk mata pencariannya. Banyak juga pedagang yang berbelanja pada Pak Broto, karena jika belinya dari Pak Broto langsung, harganya akan murah. Jadi pedagang sayur dapat keuntungan lebih banyak. Suatu malam, Pak Broto menanyakan tentang perkuliahan kepada Ayu. "Ayu, kamu mau kuliah di mana nanti setelah lulus?" tanya Pak Broto. Di mana ya? Apa di kampusnya Kak Haikal dulu aja, Pak?" jawab Ayu. "Terus nanti kamu mau ambil jurusan apa?" tanya Pak Broto. "Ayu pengen jadi dokter, Pak. Jadi nanti ambil jurusan kedokteran, Pak." "Oke, nanti biar Bapak daftar mulai sekarang. Kebetulan di sana ada dosen yang temannya Bapak." "Makasih ya, Pak," ucap Ayu dengan memeluk Bapak kesayangannya. Sedangkan dulu Haikal mengambil jurusan perguruan, sementara sekarang untuk jadi guru susah sekali, harus menerima gaji honorer terlebih dahulu. Untuk itu Pak Broto menyatakan bahwa perkebunan di kampung sebelah diambil alih saja oleh Haikal. "Haikal, Bapak minta tolong sama kamu boleh?" "Minta tolong apa ya, Pak?" tanya Haikal. "Kamu Bapak beri tugas untuk mengurus semua perkebunan Bapak yang ada di kampung sebelah. Apa kamu mau? Jadi kamu tidak usah cari kerja lagi." Gimana ya, Pak? Cita-citaku dulu kan jadi guru. Masa sudah kuliah mahal-mahal aku malah dapat enaknya saja?" jawab Haikal. "Ya sudah, kamu pikir-pikir dulu lagi. Bapak nggak akan maksa kamu kok." Setiap pagi hari, ibu hobi sekali membuat baju sendiri dengan kain, menggunakan mesin jahit model lama yang belum menggunakan mesin. Dengan membuat baju dress dengan payet-payet, membuat dress tersebut terlihat mewah walaupun dengan buatan tangan sendiri. Bahkan terkadang ibu juga menerima jasa jahit. Banyak orang yang datang untuk membuatkan baju di ibu. Karena dulunya ibu pernah sekolah mengambil jurusan tata busana. Itu pun untuk menambah kegiatan kalau ibu di rumah kesepian. Pada suatu malam, Pak Broto mengumpulkan keluarganya di ruang keluarga untuk membicarakan sesuatu. Haikal duduk bersebelahan dengan Ayu, tepat di depan bapak ibunya yang berdampingan. "Jadi gini, Bapak mau menyalonkan diri sebagai kepala desa. Bagaimana menurut kalian semua?" "Memangnya Bapak sudah siap jika nanti kalah ataupun menang?" tanya ibu. "Iya, Pak, jadi lurah kan tanggung jawabnya besar," kata Haikal. "Bapak sudah yakin Bapak akan bertanggung jawab jika nanti Bapak menang di pemilihan. Kalaupun kalah ya tidak apa-apa, berarti Bapak belum beruntung," kata Pak Broto. "Kalau Ayu sih tetap dukung Bapak, apapun keputusan Bapak," ucap Ayu. "Terima kasih ya, Duk." "Ibu juga setuju, Pak. Kita support Bapak sama-sama ya," ungkap Bu Usi. "Oke, aku juga dukung Bapak. Semangat ya, Pak," kata Haikal.
Esok harinya mereka sibuk mencari dukungan warga setempat agar memilih Pak Broto menjabat sebagai lurah. Hingga di hari pemilihan tiba, semua dikumpulkan di lapangan yang ada di desanya. Setiap warga yang umurnya sudah sesuai syarat memilih pilihannya masing-masing pada bilik yang sudah disediakan. Dalam pemilihan kepala desa ini, ada 3 kandidat. Kandidat pertama yakni Pak Broto, kandidat kedua yakni Pak Sugeng, dan kandidat ketiga yakni Pak Casuri. Ketiganya duduk di kursi masing-masing yang sudah disiapkan di atas panggung. Hingga saatlah pengumuman pemenang dilaksanakan, ternyata pemenangnya adalah Pak Broto. Sementara di lain waktu, ada salah seorang warga, sebut saja namanya Gading. Ia berjalan sendirian di kampungnya pada waktu sekitar 9 malam. Dia ingin pergi ke sungai untuk buang hajatnya, karena memang di rumahnya belum tersedia WC di kamar mandinya. Yang mana hal itu mengharuskan keluarganya jika ingin buang hajatnya harus pergi ke sungai terlebih dahulu. Hawa dingin mulai menusuk tubuhnya. Gading menyelimuti tubuhnya dengan menggunakan sarung kotak-kotak yang dikenakannya untuk mengusir hawa dingin itu. Jalan menuju sungai sangat sepi. Di sana jarang ada rumah penduduk. Dia terus bernyanyi di sepanjang jalan untuk mengusir rasa takutnya dengan menggunakan lampu petromak di tangannya untuk penerangan jalan. Wah, ada cahaya tuh. Sepertinya ada orang yang akan pergi ke sungai juga. Batin Gading ketika melihat samar-samar ada cahaya di depannya. Namun ternyata cahaya itu berasal dari bola api yang melayang-layang. Bola api tersebut semakin turun dan terus melayang. Karena penasaran, Gading pun mengikuti bola api tersebut. Dia pun sampai sudah tidak ingin buang hajatnya, entah rasanya hilang begitu saja. Sebuah bola api tersebut melayang dan semakin menurun posisinya. Saat diikuti oleh Gading, ternyata bola api itu berhenti di depan rumahnya Gading. Seolah bola api tersebut sedang menatap Gading. Tiba-tiba saja bola api tersebut berpindah dari atas atap rumahnya menuju ke atap rumahnya milik Pak Broto, yang mana rumahnya Pak Broto berhadapan tepat dengan rumah milik Gading. Saat Gading memperhatikan bola api tersebut dengan seksama, hingga saking fokusnya kedua matanya tidak berpaling ke arah manapun. Dan tiba-tiba saja bola api tersebut berubah menjadi seperti sosok wajah atau kepala manusia. Gading kemudian menggedor-gedor pintu rumahnya yang sudah terkunci dari dalam. Suara gedoran pintu yang sangat keras membangunkan ibunya yang telah tertidur. "Ada apa sih? Sudah malam-malam kau berisik. Sudah malam-malam kau berisik," kata Bu Erna ibunya Gading. "Bu, itu," katanya sambil menunjuk ke arah atap rumah milik Pak Broto. "Apa sih, Ding? Kamu ini tidak jelas." Tanpa menjawab perkataan ibunya, Gading langsung menuju ke ruang kamarnya dengan napasnya yang tidak teratur dan keringat yang bercucuran di tubuhnya. Hingga saat tengah malam, terdengar suara ledakan yang cukup kencang sekali. Suara itu tidak jauh dari rumahnya Gading, karena memang dentumannya begitu kencang sekali. Dan setelah dentuman terjadi, hujan pun turun dengan deras. Hingga keesokan harinya, rumah Pak Broto terlihat ramai banyak warga yang berdatangan. Gading yang baru bangun tidur dan nyawanya yang belum sepenuhnya terkumpul masih kebingungan melihatnya. Dia pun bertanya kepada ibunya yang tengah duduk di depan teras rumah. "Bu, itu di rumah Pak Broto ada apa? Kok rame banget?" "Itu Ayu anaknya Pak Broto yang bungsu meninggal dunia tadi malam," jawab Bu Erna. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emangnya meninggalnya karena apa, Bu? Aku lihat kemarin sore Ayu baik-baik saja kok." "Belum ada yang tahu penyebab pastinya, tapi kata Pak Broto, Ayu meninggal begitu saja saat setelah ada dentuman kencang tadi malam," terang ibunya. Karena penasaran, Gading langsung ikut nimbrung di rumahnya Pak Broto untuk melihat jenazahnya Ayu. Jenazahnya Ayu katanya terdapat gosong pada telapak tangan dan perutnya. Singkat cerita, semua warga di desanya beranggapan bahwa anaknya Pak Broto terkena santet. Berita itu terus menyebar luas hingga ke desa-desa sebelah. Ada juga yang beranggapan kalau Ayu tersambar petir, karena pada malam itu memang ada petir yang bunyinya sangat kencang. Para warga menyebut ada salah satu kandidat yang kemarin menyalonkan sebagai lurah yang menyantet anaknya Pak Broto, karena disangka tidak terima dan iri atas kemenangan yang didapat oleh Pak Broto. Singkat cerita,
Hari ini semua petani panen di perkebunannya masing-masing, terutama di perkebunan Pak Broto, juragan di desanya. Bapaknya Gading adalah sebagai petani kebunnya Pak Broto. Jika saat panen selalu membawa sayuran ke rumah untuk dipilih mana yang bagus dan yang busuk. Pak Agus adalah ayah Gading. Setiap malam dia dibantu oleh Bu Erna dan Gading sendiri untuk memilah sayuran di depan teras rumahnya. Namun malam ini yang memilah sayurannya hanyalah Gading dan ibunya, karena bapaknya sedang ngobrol dengan teman lamanya di dalam rumah. Tiba-tiba saja Gading melihat ada bola api persis dengan yang kemarin dia lihat tepat di atas rumahnya Pak Broto. Bu, itu Bu, lihat di atas rumahnya Pak Broto ada bola api, kata Gading. Mana Ding? Oh iya itu, gak apa-apa, itu palingan obor, jawab Bu Erna mencoba berpikir positif. Obor Bu? Obor kok melayang? Tanya Gading. Bu Erna tidak menjawab pertanyaan anaknya itu. Ternyata mata Bu Erna tertuju pada bola api yang melayang tersebut. Gading pun akhirnya ikut mengamati benda tersebut tanpa berkedip. Namun tiba-tiba saja bola api tersebut berubah menjadi wujud seperti manusia. Bu Erna dan Gading pun yang melihat hal itu hanya saling memandang. Bola api tersebut kemudian melayang mendarat dan menuju ke arahnya Gading dan ibunya. Mereka pun lantas ketakutan dan mereka saling berpelukan. Dengan langkah yang berat, mereka berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rumah dan meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Sedangkan di lain tempat, waktu itu Bu Usi sedang memasak makan malam untuk keluarganya. Sedangkan Pak Broto dan Haikal sedang menonton televisi bersama. Pak Broto benar-benar terpukul atas meninggalnya Ayu, karena Ayu anak yang sangat disayang dan dimanja oleh Pak Broto. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat kencang sekali hingga keluarga Gading keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian suara tangis terdengar dari depan rumah Gading. Ternyata tangisan itu berasal dari rumah Pak Broto. Keluarga Pak Agus langsung masuk ke rumahnya Pak Broto. Terlihat Bu Usi terbaring di lantai dengan kepalanya yang terbakar. Pak Agus langsung menyuruh Pak Broto untuk dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Hingga sesampainya di rumah sakit, kata dokter, luka bakarnya sangat serius dan harus dilakukan operasi. Pak Broto pun menuruti semua saran dari dokter demi kesembuhan istrinya. Sebenarnya kejadiannya bagaimana Pak? Kok bisa seperti ini? Tanya Pak Agus. Tadi istri saya sedang memasak di dapur. Tiba-tiba saja ada suara ledakan. Mungkin kompornya rusak Pak, jawab Pak Broto. Hingga setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Bu Usi akhirnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Karena Bu Usi sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Semenjak Pak Broto menjabat sebagai lurah di desanya, semua perkebunan miliknya dikelola oleh Haikal. Sebulan setelah kejadian itu, isu tentang santet keluarga Pak Broto sudah ditepis oleh isu panen yang meningkat tahun ini. Malam hari pun tiba, disertai dengan hujan lebat dan mati lampu. Suara ledakan beberapa bulan lalu akhirnya kembali muncul. Gading sontak terkejut mendengar suara ledakan itu. Ia pun terbangun hingga tidak bisa tidur kembali sampai pagi. Hingga pada keesokan paginya terdengar suara toa masjid dan musola mengumandangkan bahwa telah meninggalnya Bu Usi tadi malam. Rumah sangat ramai karena semua penasaran. Terlihat Pak Casuri dan Pak Sugeng mendatangi rumahnya Pak Broto karena mereka tidak mau difitnah sebagai pelaku santet yang telah menyantet keluarga Pak Broto. Mereka juga sudah bersumpah bahwa bukan merekalah pelakunya. Kemudian jenazah Bu Usi juga sama seperti jenazah Ayu dulu. Saat dimandikan terlihat gosong pada telapak tangan dan perutnya. Dan sekarang kini tinggallah Pak Broto dan juga anak satu-satunya yakni Haikal tinggal di rumahnya. Suasananya begitu sepi dan hampa. Pak Broto sikapnya berubah, tidak seceria dulu lagi. Dia juga lebih sering melamun. Pak Broto jadi tidak fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang lurah. Hingga pada akhirnya Pak Broto jatuh sakit. Sakitnya sangat parah dan lama. Itu yang membuat Pak Broto lengser atau turun dari jabatannya sebagai lurah. Haikal mencoba merawat Pak Broto dengan sabar dan telaten. Hingga suatu hari, saat Haikal sedang mengurus perkebunan milik Pak Broto, setelah pulang dari perkebunan, dia melihat Pak Broto sudah tidak bernyawa. Karena Pak Broto gantung diri di dalam kamarnya. Ini semua pasti karena Pak Broto stres dan depresi.
Haikal teriak kencang hingga tetangganya satu persatu menghampiri ke dalam rumah. "Bapak, tolong, tolong!" Semua warga yang melihat kejadian itu merinding dibuatnya karena matanya melotot dengan leher yang terikat tali, membuat lidahnya menjulur keluar seperti anjing yang sedang menggonggong. Hingga setelah meninggalnya Pak Broto, Haikal memutuskan untuk pindah ke rumah neneknya. Karena Haikal tahu nanti pasti dia yang akan jadi korban selanjutnya. Rumah yang dulunya ditinggali keluarga Pak Broto sekarang sudah tidak berpenghuni dan angker. Hingga pernah suatu ketika saat Gading sedang duduk santai di depan teras rumahnya pada sekitar pukul 10 malam. Dengan menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok yang dihisapnya, tampak rumah Pak Broto yang siup, kotor dan tanpa penerangan. Tiba-tiba Gading mendengar suara pintu terbuka dari rumah Pak Broto. Matanya pun langsung tertuju pada pintu rumah Pak Broto. Dia mengucek matanya berharap yang dia lihat adalah salah. Sosok berambut panjang, baju putih tersenyum ke arah Gading. Sosok itu seusia dengan Gading. Ternyata sosok itu menyerupai Ayu, anaknya Pak Broto yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dia melambai-lambaikan tangannya kepada Gading seolah menyuruh Gading menghampirinya. Tubuh Gading mendadak gemetaran dan kakinya terasa kaku seperti ada yang menahannya. Dia berusaha untuk masuk ke dalam dengan kaki gemetaran dan tubuh yang penuh keringat dingin. "Pak, Bu, tolong." "Ada apa, Ding? Kok teriak-teriak gitu?" tanya bapaknya. Itu di rumah Pak Broto, Pak," jawab Gading gugup. Pak Agus pun langsung keluar melihat apa yang terjadi. Dan ternyata Pak Agus juga terkejut karena melihat penampakan Ayu di sana. Lalu Pak Agus menutup pintunya rapat-rapat dan menyuruh Gading serta istrinya untuk tidur saja. "Pak, Bu, tolong!" teriak orang tadi kenal dari depan rumah. Pak Agus yang pertama kali membukakan pintu itu. Ada apa, Pak? Bapak kenapa?" tanya bapak. "Pak, izinkan saya masuk dulu ya, Pak," kata penjual bakso. "Oh iya, silakan masuk, Pak," ucap Pak Agus. Dengan napas tergesa-gesa dan kepanikan pada raut wajahnya, Bu Erna memberikan segelas air putih kepada penjual bakso agar merasa tenang. Kejadian ini sekitar pukul 10 malam. Penjual bakso tersebut menceritakan tentang apa yang terjadi padanya. Saat dirinya sedang berdagang keliling, katanya tadi ada pembeli seorang perempuan di rumahnya Pak Broto. Dia lihat perempuan itu dari dalam rumah Pak Broto. Memang sebenarnya penjual bakso tersebut sudah tahu bahwa rumah itu kosong. Tapi pikirnya rumahnya sudah ada yang membeli, jadi ia berpikir mungkin sudah ada penghuninya. Sosok perempuan itu muncul dengan wajah pucat pasi dan muka yang datar. Dan saat ditanya oleh penjual bakso tersebut, ia tidak menjawab. Hanya menggunakan bahasa isyarat tangan dan dengan anggukan kepalanya. Dan saat penjual bakso sedang meracik baksonya di mangkuk, tiba-tiba saja sosok perempuan itu seketika menghilang entah kemana. Dan pintu rumahnya Pak Broto menutup sendirinya dengan kencang. Penjual bakso lari ke rumah Pak Agus dan meninggalkan gerobaknya. Kemudian setelah menceritakan semua itu, Pak Agus dan Gading mengantar penjual bakso untuk mengambil gerobak yang ditinggalnya tadi. Dan menyuruh untuk menginap saja di rumahnya karena sudah malam. Hingga keesokan harinya, penjual bakso pulang dan berpamitan kepada keluarga Pak Agus. Sementara di lain waktu, akhirnya ada salah seorang keluarga yang mau mengontrak di rumahnya bekas Pak Broto tersebut. Keluarganya dari Pak Adi, mereka berasal dari desa sebelah. Sebelumnya Haikal juga sudah pernah pulang ke rumah Pak Broto dengan membawa orang pintar untuk mengusir semua sosok yang ada di rumahnya tersebut karena telah lama tidak dipakai. Hingga setelah selesai dibersihkan, Pak Adi dan keluarganya langsung menempati rumah itu. Kini rumahnya tidak siup lagi karena sekarang sudah diberi penerangan dan rumahnya lebih terawat. Keluarga Pak Adi terdiri dari istri dan anak dan juga mertuanya. Istrinya bernama Arum, anaknya bernama Abel, dan mertuanya bernama Bu Murti. Seminggu tinggal di rumah tersebut tidak ada kejadian apapun. Namun setelah sebulan mereka tinggal di rumah itu, banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Pada saat Bu Arum sedang mandi waktu hampir menjelang maghrib, dia mendengar suara tangisan seorang perempuan di kamar mandi itu. Bu Arum pun langsung menyelesaikan mandinya dengan buru-buru. Ada juga saat Pak Adi sedang menyelesaikan tugas kantornya di rumah.
Selembar kertas miliknya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, padahal tidak ada angin yang lewat. Pak Adi juga pernah melihat penampakan dari balik jendela kamarnya, sosok perempuan yang ternyata itu adalah arwah Ayu. Namun Pak Adi tidak mengetahui jika sosok itu adalah arwah Ayu karena dia pendatang baru. Tapi mereka masih tetap berpikir positif dari kejadian itu. Hingga saat malam hari, mertuanya Pak Adi datang ke rumah Gading untuk membagikan lauk makan malam. Karena mertuanya saat itu masak banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Murti, silakan masuk Bu. Iya, ini saya cuma mau membagikan lauk saja Bu, ucap Bu Murti kepada Bu Erna. Wah, terima kasih Bu, repot-repot sekali. Enggak repot kok Bu, kebetulan tadi saya masak lauk banyak, jadi mubazir kalau tidak habis. Oh gitu ya Bu, makasih Bu, mau mampir dulu Bu. Tidak Bu, makasih, saya langsung pulang dulu ya, ucap Bu Murti berpamitan kepada Bu Erna. Hingga tiba-tiba saja hujan turun dengan deras dan suara dentuman yang dulu pernah terdengar akhirnya datang lagi. Hingga disusul suara teriakan dari dalam rumah Pak Adi membuat tetangga sekitar kaget dan semua tetangga berdatangan ke rumahnya Pak Adi dan juga keluarga Pak Agus yang juga penasaran. Terlihat Bu Murti sudah terkapar di lantai dan tidak bernyawa. Bu Arum dan Abel terus menangis melihat ibu dan neneknya telah meninggal dunia dengan tanda gosong pada kepala dan kakinya. Para tetangga yang melihat kejadian itu kembali teringat tentang isu santet yang menyebar ke seluruh desa. Suasana duka menyelimuti keluarga Pak Adi yang baru sebulan pindah di rumah itu. Hingga malam harinya banyak saudara dan tetangga yang berdatangan untuk melayat. Tenda yang terpasang di depan rumahnya terdapat Pak Adi dan bapak-bapak yang bergadang. Sedangkan ibu-ibu sedang memasak di dapur untuk hidangan pengajian besok. Tiba-tiba saja suara ledakan muncul dari belakang dapurnya. Kejadiannya sama persis seperti yang dialami oleh Bu Usi dulu. Bu Arum terkena luka bakar. Kali ini Bu Arum tangannya yang terbakar. Bapak-bapak yang berjaga di tenda depan langsung membawa Bu Arum ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, Bu Arum dirawat hingga 5 hari. Selebihnya dirawat di rumah. Baru saja sembuh, ternyata nyawa Bu Arum tidak terselamatkan saat terdengar suara ledakan kembali yang kedua kalinya di atas rumahnya. Hingga baru seminggu kepergian mertuanya, kali ini Pak Adi harus kehilangan istrinya juga. Sungguh benar-benar terpukul Pak Adi. Sedangkan Abel anaknya dia dibawa oleh adiknya Pak Adi, yakni Tante Sarah. Karena takut nantinya Abel mengalami kejadian yang sama, Pak Adi sudah diberitahu oleh warga setempat tentang cerita masa lalu keluarga yang tinggal di rumah ini. Hingga setelah pemakaman istrinya, Pak Adi memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan kembali ke rumah ibunya bersama dengan anaknya Abel. Sedangkan Haikal yang mendengar kabar tersebut, dia menyewa orang pintar untuk cari tahu pasti kebenaran rumah Pak Broto. Namanya Mbah Tejo, dia paranormal yang sangat mumpuni dari daerah neneknya. Haikal kemudian membawa langsung Mbah Tejo ke lokasi tersebut. Saat sampai di rumahnya Pak Broto, Mbah Tejo merasakan hawa panas tepat di depan rumahnya. Dia mengatakan bahwa ada sihir dari dukun yang sangat kejam terhadap keluarga Pak Broto. Dukun ini sudah dibayar oleh seorang yang kaya raya yang ada di desanya. Namun Mbah Dukun tidak menyebutkan siapa orang itu. Mbah Dukun melakukan ritual dan merapalkan beberapa mantra di dalam rumahnya Pak Broto, hingga membuat Mbah Tejo mendapatkan serangan yang cukup kuat. Tiba-tiba saja dari dalam rumah muncullah bola api yang mengelilingi dirinya. Namun untungnya Mbah Tejo telah memasang pagar pembatas gaib dalam rumah tersebut, sehingga benda tersebut tidak bisa menghampiri Mbah Tejo dan Haikal. Setelah berjam-jam melakukan ritual, tubuh Mbah Tejo tiba-tiba saja lemas tak berdaya. Haikal pun segera mengambil air minum untuk Mbah Tejo di dapur. Kata Mbah Tejo, dia tidak sanggup untuk melanjutkan ritualnya karena santet ini sangat kuat. Tanpa hasil yang memuaskan, akhirnya Haikal dan Mbah Tejo kembali lagi ke kampung nenek. Rumahnya menjadi angker kembali karena tidak berpenghuni. Tetangga sekitar selalu melihat penampakan keluarga Pak Broto yang tak lain adalah Ayu dan Bu Usi. Mereka menampakkan dirinya di rumah yang dulu mereka tinggali. Semua perkebunan yang ada di desa tersebut akhirnya dijual semua oleh Haikal.
karena di sana tidak ada yang merawat dan mengurus perkebunan Pak Broto itu. Haikal memilih tinggal di kampung neneknya karena kalau Haikal tinggal di rumahnya Pak Broto, dia tinggal sendiri dan tidak ada saudara di desa itu. Memang Pak Broto dan keluarganya adalah pendatang baru. Rumahnya dikontrakan kembali. Namun sebelum dikontrakan, Haikal ingin nantinya rumah itu tidak mencari korban lagi. Sekarang Haikal bekerja di sebuah sekolahan yang ada di desa neneknya. Cita-citanya dulu kini sudah terwujud untuk menjadi guru. Hingga malam hari tiba, Haikal sedang duduk bersama dengan neneknya di depan rumah. Tiba-tiba ada sebongkah bola api yang melayang dari arah seberang jalan. Haikal yang tahu tentang bola api tersebut, dia langsung menelpon Mbah Tejo untuk meminta bantuan. Mbah Tejo pun segera datang ke rumahnya dan benar saja, bola api tersebut berhenti tepat di atap rumah neneknya. Untungnya Mbah Tejo langsung menangkal bola api tersebut dan mengusirnya. Menurut Mbah Tejo, bola api tersebut akan terus mengikuti keluarga dari Pak Broto dan akan membunuh seluruh keluarganya. Mendengar pernyataan dari Mbah Tejo, Haikal jadi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa selain berpasrah diri. Mbah Tejo menyarankan kepada Haikal untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu berada di dalam hutan. Nanti dia harus menemui Datuk Rajo yang rumahnya ada di dalam hutan. Kata Mbah Tejo, di dalam perjalanan pasti akan banyak gangguan yang dialami oleh Haikal. Maka dari itu, Haikal diberi sebuah mantra dari Mbah Tejo untuk perlindungan dirinya. Mbah Tejo juga akan melakukan ritual selama Haikal di perjalanan. Singkat cerita, dengan mengendarai motornya, Haikal memberanikan dirinya untuk pergi ke dalam hutan. Namun sesampainya di depan hutan, motornya ditinggal. Dia harus jalan kaki melewati jalan setapak di tengah hutan. Berbekal dengan sebuah mantra dan minuman, dia berjalan menyusuri hutan tersebut. Hari pun mulai petang, tak membuatnya menyerah begitu saja. Suasana dingin mencekam membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba saja jalan setapak yang Haikal lewati ini mendadak jadi terang, seperti ada yang menyenteri. Haikal berbalik arah melihat ke arah belakang. Dan ternyata terdapat 3 bola api yang mengikuti dirinya dari belakang. Haikal sontak terkejut dan langsung merapalkan mantra dari Mbah Tejo. Tubuhnya bergetar dan keringat dingin mulai bermunculan. Setelah Haikal membacakan mantra tersebut, bola api itu yang tadinya akan menyerangnya menghilang seketika entah kemana perginya. Lantas Haikal pun melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga sekitar 1 jaman dia melewati jalan setapak. Akhirnya sampai juga di rumahnya Datuk Rajo. Datuk Rajo mempersilahkan Haikal segera masuk ke dalam ruang prakteknya. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin memusnahkan santet yang menyerang keluarga saya, Tuk. Terang Haikal. Saya sudah tahu, Nak. Kamu tenang saja. Saya akan membantumu, jawab Datuk Rajo. Datuk Rajo langsung melakukan ritualnya dengan menyalakan kemenyan, lilin, bersamaan dengan beberapa sesajen yang sudah tertata rapi di meja prakteknya. Datuk Rajo terus merapalkan mantranya, dan tiba-tiba saja, lilin yang ada di ruangan tersebut seketika padam sendiri. Serangan demi serangan berdatangan ke rumahnya Datuk Rajo. Ruangannya jadi gelap, terlihat sebongkah bola api melayang di atas kepalanya Datuk Rajo. Haikal hanya bisa berdoa dengan hawa merinding dan tubuhnya yang gemetaran berharap semuanya bisa dimusnahkan. Terdengar suara burung gagak dari atas atap rumahnya Datuk Rajo dengan jumlah yang sangat banyak, membuat Haikal semakin ketakutan hingga menutup mata dan telinganya. Hingga sekitar 30 menit ritual itu dilakukan, semua serangan yang menyerang Datuk Rajo akhirnya menghilang. Semua santet yang menempel pada rumah Pak Broto dan serangan kepada keluarganya itu akhirnya musnah seketika. Santet yang menyerang keluargamu adalah santet Brojo. Santet ini memang bisa mematikan seluruh keluarga yang diserang. Apalagi santet ini dikirim dari dukun yang mumpuni. Santet ini dikirim melalui bawah tanah dengan serangan bola api buatan dukun tersebut. Dan santet tersebut sudah tertancap di bawah tanah rumah bapakmu dulu, jelas Datuk Rajo. Lalu siapa Datuk yang melakukan semua ini? Tanya Haikal. Yang melakukan ini ialah orang yang iri dengan usaha perkebunan milik Pak Broto dan iri atas keberhasilannya menjadi lurah.
Orangnya adalah tetangga desa sebelah yang dulunya ditolak Pak Broto untuk ikut usaha dengannya, terang Datuk Raju. Setelah mendengar penjelasan dan kebenaran yang selama ini baru terungkap, Haikal pun merasa lega. Haikal sangat berterima kasih kepada Datuk Raju yang telah membantunya memusnahkan santet Brojo mematikan itu. Tak lupa pula Haikal berterima kasih kepada Mbah Tejo, karena kalau tidak ada Mbah Tejo, mungkin saat ini Haikal sudah meninggal dunia menjemput Pak Broto dan Bu Usi serta Ayu adiknya. Kini Haikal pun bisa hidup tenang tanpa ada gangguan lagi yang menyerang keluarganya. Dan sekarang rumah Pak Broto yang dulu Haikal wakafkan untuk desa tersebut, dan sekarang rumahnya diruntuhkan oleh warga sekitar desanya. Lahan bekas rumahnya Pak Broto sekarang dijadikan lapangan badminton. Suasana desanya jadi ramai saat malam hari, soalnya para bapak-bapak biasanya bertanding main badminton. Haikal pun memilih untuk tinggal bersama neneknya di kampung kelahiran ibunya. Dan itulah kisah dari keluarga Pak Broto yang terkena santet Brojo yang mematikan beberapa anggota keluarganya. Bahkan orang lain pun ikut jadi korbannya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.